Ya, halo Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang penilaian masa-masa menjabatnya Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia, karena dia mendapatkan appreciate rate dari masyarakat dan dari para pejabatnya 80,9%. Yes. Oke, kita wajib apresiasi ya, karena kinerja Bapak Prabowo ini tidak kaleng-kaleng, guys. Dia sudah nangkap beberapa koruptor segala macam ya, dengan program-programnya sekarang juga alhamdulillah yang sudah berjalan untuk makan siang bergizi gratis. Gua respect sama beliau gitu. Nah, namun biasa nih ada respon dari PDIP ya, dengan elit politiknya PDIP. Bahwasanya ya biasalah ya, paling dia merasa Bapak Prabowo doang gitu yang kinerjanya itu yang diapresiasi gitu. Tapi kalau untuk wakilnya kayaknya tidak nganggep gitu, guys. Coba kita simak dulu videonya seperti apa ya, guys. Lanjutan videonya, simak videonya dari channel Agrifana nih. Check this out, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok kepingin lihat respon PDIP ketika hasil survei Litbang Kompas 80,9% untuk 100 hari kinerja Prabowo Gibran. Pak Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Bukan Prabowo only. Gibran. Prabowo with Gibran. With Gibran. Not Prabowo only. Enggak, ini penting ditegaskan dan harus berulang-ulang. Kenapa? Ya tahu sendiri kan PDIP. Kalau jelek, dia berusaha untuk menghindar dan ikutan mencaci maki. Kalau baik, dia buru-buru merapat dan ikutan mengakui. Aduh. Masa sih Gri separah itu? Iya, bisa diterjemahkan seperti itu. Atau bisa disimpulkan seperti itu. Coba nanti saya ulas ya. Nanti Anda simpulkan sendiri. Ya udah nggak usah diulas, Gri. Saya udah simpulkan seperti itu aja. Lu jangan begitu dong. Itu namanya mutung. Mutung ke sarung. Coba lihat ya, apa komentar Deddy Sitorus, apa komentar Seno Bagaskoro, si jubir PDIP. Apalagi yang lebih menggelikan, yang lebih menggelikan adalah statement atau komentarnya Guntur Romli. Ya masa geli, Gri? Iya geli. Sampai saya aja. Emang kenapa, Gri? Ya, aduh, aneh aja. Coba nanti simpulkan sendiri. Dia menyampaikan bahwa saatnya sekarang Prabowo membuktikan bahwa Prabowo lebih baik dari Jokowi. Ya memang benar. Kenapa lebih baik? 100 hari kerja pertama Jokowi waktu itu cuma dapat approval rating 65%. Sementara sekarang Prabowo 80,9%. Ya, bukankah ini angka yang sangat mencolok dan mematahkan para pemuja Jokowi bahwa hanya ayahnya Gibran lah yang mampu memuaskan masyarakat. Ya, memang kan Pak Jokowi nggak bisa memuaskan masyarakat karena Pak Jokowi bukan alat pemuas. Dul, lu itu ya, waktu itu Jokowi 100 hari pertama kan masih bersama PDIP. Partainya pengusung PDIP, pendukung PDIP, partai pemerintahan PDIP. Kenapa begitu jelek? Yang lu anggap jelek, padahal itu juga waktu itu bagus. Kemudian kamu buru-buru melempar isu jelek, ikutan mencaci maki, ikutan memojokkan, ikutan banting, kemudian kamu menghindar. Loh, orang juga tahu. Loh. Dul kempul. Kalian ya, Guntur Romli, Deddy Sitorus,
Seno Bagaskoro, kalau lu dulu statement seperti ini, masyarakat nggak mampu apa-apa. Nggak mampu melawan, nggak mampu klarifikasi, nggak mampu meluruskan, nggak mampu membantah, hanya mendengarkan dan begini kan. Hari ini nggak, men. Hari ini masyarakat langsung tahu dan langsung bisa membantah pernyataan kalian. Beda, men. Betul. Kempol. Itu satu. PDIP waktu itu kan mendukung Jokowi. Oke. Hari ini approval ratingnya tinggi karena memang sejak 6 bulan terakhir sebelum Pak Jokowi habis jabatannya, beliau sudah benar-benar menyiapkan masa transisi yang sangat baik. Kemudian beliau juga sudah merancang kepada siapa transisi ini diberikan. Tidak kepada Anies Baswedan, tidak juga kepada Ganjar. Soalnya beliau tahu persis kalau diserahkan kepada Ganjar ataupun Anies Baswedan, mau jadi apa negara ini? Beliau tahu persis kondisinya, makanya masa transisi ini eksekusinya smooth diserahkan kepada Prabowo Gibran. Dan sekarang bisa kita lihat hasilnya. Memang transisinya udah disiapkan ya benar-benar supaya smooth. Begitu transisi, serah terima, langsung kerja. Kan langsung gaspol. Setelah pelantikan, Pak Prabowo gaspol. Gibran gaspol. Alah, tuh. Kok ya, aduh, thinking kamu tuh, nggak banget deh kayaknya deh. Nah, apa kuncinya hasil survei ini? Diindikasikan bahwa memang di awal-awal ini pelayanan publik dan kepentingan masyarakat di awal jabatannya Prabowo Gibran sangat diutamakan, sangat dinomorsatukan. Itu yang menjadi concern beliau dan ya masyarakat merasakan bahwa ya, 100 hari pertama Prabowo Gibran memang bagus. Salah satunya, tapi lu kan nggak sadar dan lu juga nggak akan menyadari ini dan lu juga nggak akan mengaku ini, adalah lapor Mas Wapres. Lu pikir itu sederhana? Ini sekarang diem-diem nggak diekspos, luar biasa spreadnya. Jalan secara maksimal, masyarakat terlayani. Nggak lagi ada yang nyumbat. Tersalurkan semuanya dan langsung dieksekusi sama Mas Wapres. Yang lu olok-olok, ya, yang katanya Wapres rasa wali kota, iya, ini hasilnya 80,9%. Apa kamu bisa merasakan? Apa bisa mengakui? Situ waras. Alah, Guntur. Alah, Guntur. Dangkal banget lu. Aduh, dangkal banget. Karena pengen ngeklaim aja. Pengen ngeklaim, ya. Kemudian PDIP pengen merapat dengan cara menjelek-jelekan Jokowi dan mengangkat-ngangkat Prabowo, atau supaya keduanya nggak akur gitu kan? Ya kalau hari ini Prabowo disuruh pilih dekat dengan Megawati apa dekat dengan Jokowi, udah pasti pilih dekat dengan Jokowi lah. Alah, Tur. Kayak gini aja, aduh, lu nggak ngerti, Tur. Dan Guntur memperingatkan kepada Prabowo, awas, jangan sampai terus-terusan diladeni cawe-cawe Jokowi. Karena ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, bahkan nanti bisa ngegerus kinerja dan hasil survei pemerintahan Prabowo Gibran. Dia nggak nyebut Gibran, pemerintahan Prabowo. Justru strategi Pak Prabowo adalah makin dekat ke Jokowi, makin surveinya naik. Makin sering intens komunikasi dan silaturahim dengan Pak Jokowi, makin orang percaya bahwa Pak Prabowo bisa meneruskan program-program Pak Jokowi yang belum dieksekusi. Ya kita udah tahu ya, di video-video sebelumnya kan saya sering bilang bahwa ya PDIP itu sering membolak-balikkan fakta. Makanya saya bilang awas, hati-hati. Ketika mereka ngomong hitam, langsung di otak kita harus mikirnya oh putih. Demikian juga sebaliknya, kalau dia ngomong putih, oh faktanya berarti hitam.
Kalau dia bilang baik, oh berarti jelek. Kalau dia bilang jelek, oh berarti baik. Harus selalu lawan katanya. Kita mikirnya apa yang diucapkan, kita harus mikirnya lawan katanya. Itu yang terjadi. Kenapa? Ahli memutarbalikkan fakta. Ini punya keahlian loh. Memutarbalikkan fakta. Aduh. Ya, Guntur juga menyebutkan salah satu faktor Prabowo mau mendengarkan keluhan rakyat yaitu membatalkan PPN 12% yang biang keroknya adalah PDIP. Nggak ditambahin aja begitu. Itu biang keroknya PDIP. Sekarang komentar bangga lagi. Diputarbalikkan faktanya menjadi kebanggaan lagi. Loh, itu biang keroknya PDIP. Yang bahas PDIP, yang ketua panjanya PDIP, paripurna yang mimpin PDIP, ya, pimpinan dewannya paripurna PDIP, yang ngesahin PDIP, yang ketok palu PDIP. Loh, nyalahin orang lain. Gara-gara karena diprotes masyarakat, dia berbalik badan nyalahin orang lain. Inilah PDIP, ya. Dia salah, dia bilang benar. Dia yang faktanya benar, dia bilang salah. Ya, faktanya putih, dia bilang hitam. Faktanya hitam, dia bilang putih. Hati-hati, hati-hati. Selalu kita berpikir terbalik dengan ketika kita mendengar apa yang dia omongkan. Terbalik ya, kebalikannya. Hati-hati, hati-hati. Ya jangan polos-polos amat lah. Kita berhadapan dengan kayak gini-ginian ini nih. Ini kamu tepat juga ya, Gri. Ya. Kok kamu bisa tahu sih, Gri? Ya tahu lah. Orang yang dihadapin orang-orang kayak begini loh. Ini dalam hati ngomong apa, faktanya apa. Buset. Dikiranya hari ini masih kayak dulu, cuma ada media mainstream yang dia setiap saat bisa membentuk opini. Ya enggak lah. Masyarakat langsung bisa mengcounter itulah. Hah? Betul? Aduh, kemet. Aduh. Dan ini yang lebih lucu lagi nih. Ini ada ya Allah. Untung keluar dari PSI. Tapi kenapa PDIP mau menerima Guntur Romli ya? Ini penting, ini krusial. Coba bayangkan. Dia berstatement bahwa salah satu faktor yang tadi, kemudian faktor yang lainnya adalah Prabowo berani membongkar pagar laut sehingga menyebabkan itu surveinya tinggi. Aduh, mati gue. Betul, Kemet. Survei itu dilakukan tanggal 4 sampai 10 Januari, Dul. Hah? Pagar laut gegernya itu dari tanggal 20 Januari, Dul Kemet. Kalau ngomong ya mbok dipikir gitu loh. Kalau ngomong ya jangan asal mencolot gitu loh. Biasa nyolot sih lo. Mikir pakai otak. Cek datanya. Hubungkan dengan peristiwa yang lain. Kemudian ini relate apa enggak? Make sense apa enggak? Masuk akal apa enggak? Kalau mau nipu masyarakat mah ya jangan telek-telek kayak begini. Kelihatan bodohnya ya Allah. Guntur Romli, kelihatan bodohnya kalau kayak begini. Kelihatan ngawurnya. Kelihatan asal nyolot. Hah? Bayangkan, survei Litbang Kompas yang mengatakan bahwa hasil surveinya approval rating di 100 hari kerja pertama Prabowo Gibran 80,9%. Itu dilakukan tanggal 4 sampai tanggal 10 Januari. Cek data dong, Dul. Jangan asbun. Ini loh yang saya bilang, awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Orang-orang PDIP ini kalau ngomong hitam, faktanya putih. Berkali-kali saya ngomong tuh. Ya kalau dia ngomong jelek, padahal faktanya bagus. Kalau dia ngomong bagus, padahal faktanya jelek. Bagaimana kepentingannya dia? Bagaimana seleranya dia? Bagaimana apa yang dia mau tuju? Surveinya tanggal tuh. Surveinya tanggal 4 sampai 10 Januari. Geger-geger pagar laut tanggal 20 Januari ke sini.
Apa hubungannya? 20 juga baru dieksekusi, ya tanggal 20, 21, 22 oleh Angkatan Laut. Kemudian itu mempengaruhi survei gitu. Ya, survei udah dianalisis, sudah dipublish, kemudian itu ikutan gitu. Ini orang-orang kayak begini ini ciri-cirinya ya. Kalau study tour dulu naik bus sama waktu kuliah atau sekolah, selalu ketinggalan bus. Kalau mau kunker atau kemana ya, ada kongres di luar kota, naik pesawat, ini orang-orang yang mending selalu ketinggalan pesawat. ini 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 pikiran saya, dugaan saya. Biasanya seperti itu. Karena apa? Lah ya gimana? Surveinya tanggal 4 sampai tanggal 10. Hah? Pagar laut tanggal 20. Gua ulang-ulang terus lagi. Ini loh. Aduh. Masih mau membantah? Ya silakan teman-teman PDIP dibantah. Supaya yang nggak terbentuk dari opini saya. Ya, supaya lebih objektif lagi. Silakan. Satu aja ini tadi yang terakhir. Manyus kan? Teman-teman, hati-hati ya. Oke, videonya cukup sekian. Jadi intinya adalah nih elit-elit PDIP ini dia mengapresiasi tapi dalam bentuk ya hanya Bapak Prabowo-nya aja. Dan tahu kenapa dia mengapresiasi Bapak Prabowo ya karena pasti ada maksud dan tujuannya guys. Yang Ibu Ketua Umumnya itu Ibu Megawati aja nggak jadi-jadi kan buat makan nasi goreng doang. Gue barusan tadi makan nasi goreng. Gitu guys. Malah keduluan sama Bapak Jokowi gitu. Akan bakso Solo. Ya, jadi intinya adalah hati-hati ya. Jadi masyarakat sudah bisa menilai guys gitu. Bahwasanya elit-elit PDIP ini ya begitulah selalu memutarbalikkan fakta gitu, selalu tidak sesuai gitu. Ya sekalinya sesuai gitu pasti ada maksud dan tujuannya guys gitu. Jadi kalian semua hati-hati ya untuk pengawat politik yang berada di dunia politik gitu ya. Ini bukan menjerumuskan guys tapi menduga dan menyarankan aja untuk lebih berhati-hati dengan siapapun yang seperti ini. Oke. Itu aja dari videonya. Terima kasih yang nonton. Jangan lupa like and subscribe. See you the next on video. Bye bye.